di sekeliling Gunung Nagara ini kaya akan keragaman hayati Baraya ya. Jadi makhluk-makhluk yang alami, Masya Allah tabarakallah ya, yang menjadi sisi keunikan dan keistimewaan makom karomah di puncak Gunung Nagara ini. Oke, kita akan memulai saja untuk menuju ke area makom karomah, yang saat ini kita akan memasuki gerbang yang berbentuk keraton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la yamutu abada biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya eyang pamukalawang wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk tangga yang pertama pijakannya sangat vertikal sekali ya. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Bismillah. Ya, seperti yang bisa Baraya lihat ya, kita baru setengah perjalanan, yang dimana bisa Baraya lihat ya pemandangannya, Masya Allah. Oke ya, wow. Ini dekat sekali Baraya ya, Masya Allah. Lihat Baraya tuh, barakallah tuh. Ya Baraya tuh, ada satu pohon yang berbentuk ekor ya. Tuh Baraya ya, sampai ke sana tuh Baraya tuh, Masya Allah. Oke Baraya, seperti yang bisa Baraya lihat ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ziarah, tapi mohon maaf tidak bisa dipublikkan. Dan seperti ini ada satu nisan yang dimana ada satu lambang ya, ada seperti bulan ataupun matahari ya, dan juga ada garis di bawahnya Baraya ya. Masya Allah tabarakallah. Bisa Baraya lihat di sebelah sana, itu adalah salah satu prasasti, yang dimana prasasti tersebut bertuliskan aksara-aksara Sunda tempo dahulu yang dikiaskan dengan tulisan bahasa Arab Baraya. Oke Baraya, jadi kita akan langsung memasuki ke padepokan Gunung Nagara, yang dimana di sini ada 25 makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berhubung beliau-beliau ini menjamani di era sahabat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam santun teruntuk Baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukri ala binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Oke Baraya, jadi kali ini Mang HR sedang berada di Kabupaten Garut, tepatnya di Gunung Nagara. Seperti yang Baraya lihat, tepat di hadapan kita kali ini, kita sedang berada di depan gerbang keraton ya, yang dimana gerbang ini adalah akses jalan menuju ke makom karomah. Siapakah di balik makom karomah Gunung Nagara ini? Dan informasi yang admin dapat,
bahwa Sohibul Maqbarah di area Makom Karomah ini, tepatnya di puncak Gunung Nagara, adalah makam dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baraya ya. Untuk kelanjutan Alkisah dan juga sejarahnya, sebelum menuju ke area makom, kita akan lihat dulu ke area samping kiri kita, tepat di hadapan kita. Baraya bisa melihat ya, ada satu warung yang dimana warung ini dimiliki oleh Bapak Dodo ya, selaku ahli kampung yang berada di sini baraya. Wow, Masya Allah. Oke baraya ya, indah sekali ya. Jadi ketika baraya berkunjung ke Makom Karomah ini, warung Pak Dodo ini menjadi salah satu rekomendasi untuk baraya jika ingin untuk beristirahat ataupun ngopi-ngopi baraya ya, dengan backgroundnya yang Masya Allah tabarakallah ya. Wah, oke baraya, jadi seperti yang bisa baraya lihat ya, di sekeliling Gunung Nagara ini kaya akan keragaman hayati baraya ya. Jadi makhluk-makhluk yang alami, Masya Allah tabarakallah ya, yang menjadi sisi keunikan dan keistimewaan Makom Karomah di puncak Gunung Nagara ini. Oke, kita akan memulai saja untuk menuju ke area Makom Karomah, yang saat ini kita akan memasuki gerbang yang berbentuk keraton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la yamutu abada biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya eyang pamukalawang wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita sudah memasuki area Makom Karomah, yang dimana bisa baraya lihat ya, tangganya baraya. Wow ya, dan di sini tertera ada satu tugu yang menjelaskan tangga dan juga fasilitas yang berada di area makom ini dibangun oleh Ormas Gagak Lumejang Muhammad Wahyu Yunus MD Ketua Umum, dan dibangun di Garut 3 November 2019. Barakallah, semoga Bapak Wahyu diberkahkan selalu dan senantiasa ada dalam lindungan Allah dan berkah selalu ya. Oke ya, untuk hal yang pertama kita bisa melihat ya, tangga yang begitu panjang sekali dengan ratusan, bahkan mungkin ya ini sampai ribuan anak tangga baraya. Wallahu a'lam ya. Masya Allah. Wah. Oke baraya, jadi sambil ngeriwayat pula ya, bahwa Gunung Nagara ini kalau misalkan kita hayati seksama, nama daripada gunung ini yakni Gunung Nagara baraya, yang dimana Nagara ini bisa kita kasih makna negara ya, dengan Masya Allah ya, tangganya banyak sekali. Waduh. Ya, sebelum baraya sampai ke atas, harap siapkan fisik dan mental ya, karena rute yang akan kita tempuh Masya Allah. Ya, untuk tangga yang pertama pijakannya sangat vertikal sekali ya. Aduh, Masya Allah.
Alhamdulillah. Oke. Bismillah. Ya, seperti yang bisa Baraya lihat ya, kita baru setengah perjalanan, yang dimana bisa Baraya lihat ya pemandangannya, Masya Allah. Oke ya, wow. Oke ya, dan di sini Makom Karomah Gunung Nagara ini luar biasa sekali, dengan tangga yang curam sekali ya, Masya Allah. Oke ya, di sebelah sana jadi Gunung Nagara ini dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan yang luar biasa sekali ya. Pemandangan alamnya begitu indah, cocok untuk Baraya yang suka dengan suasana alami ya, Masya Allah. Oke, dan juga mengingatkan ya, Mang AR di sini mengingatkan kepada Baraya semuanya, ketika Baraya ingin berziarah ke Makom Karomah yang berada di puncak Gunung Nagara ini, pergunakanlah adab Anda ya, dengan yang pertama yaitu widi ataupun meminta izin dari ahli-ahli kampung Baraya, karena tak lengkap. Dan wallahu a'lam ya, yang kita harapkan ketika ziarah kan barokah. Kalau misalkan kita selonong boy, ya mungkin Baraya sendiri yang menilainya ya. Maka dari itu perlu yang namanya izin Baraya, izin dari kasepuhan dan juga ahli-ahli kampung. Dan mudah-mudahan perjalanan wisata religi kita kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah karomah Sohibul Makbarah, yakni Makom Karomah sahabat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di puncak Gunung Nagara. Alhamdulillah. Oke. Untuk Baraya yang ingin mengetahui informasi tentang lokasi dan juga sejarahnya, bisa kontak Mang AR dengan nomor yang admin cantumkan di link deskripsi ya. Oke, ini ada batu nih, Masya Allah. Oke, perjalanannya lumayan ya, karena di tahap awal kita harus dihadapi dengan tantangan tangga yang curam sekali. Alhamdulillah. Oh, ini sudah ada paving block ya. Dan informasi yang admin dapatkan, paving block fasilitas jalan ini dibangun oleh pemerintah Bupati Kabupaten Garut Baraya. Semoga beliau disehatkan selalu, diberkahkan selalu dengan cara beliau membangun jalan ini untuk fasilitas kenyamanan para muhibin ziarah ya. Kita berpikir husnuzon saja kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga beliau selalu diberikan kesolehan dan selalu cinta kepada rakyatnya. Wah, jadi setelah kita sampai di puncak Gunung Nagara, nanti di sebelah sana ada 30 makam karomah Baraya ya. Wah, ya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan Sohibul Makbarah dengan jumlah 30 makam karomah Baraya. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Dan di puncak Gunung Nagara ini sangat kaya sekali dengan keanekaragaman hayati Baraya ya. Untuk para pecinta alam, mungkin wisata religi Gunung Nagara ini menjadi salah satu rekomendasi untuk Baraya dan juga sahabat setia ahli riwayat yang menyukai dan pecinta alam, untuk bisa bil barokah
sejak tabaruk, sejak takorub ke makom karomah yang berada di puncak Gunung Nagara, Kabupaten Garut. Semoga berkah karomah beliau senantiasa menyertai kita ya. Adapun di sini Mang HR akan lebih mengedukasi dan juga memperlihatkan suasana panorama alam yang sangat begitu indah sekali di puncak Gunung Nagara ini ya. Tak lain dan tak bukan kenapa kita harus mengunjungi makom karomah ya. Ini waduh, lihat baraya tuh, banyak sekali petai ya, Masya Allah. Tapi harap ya untuk baraya jangan sampai mengambil tanpa izin ya, karena petai-petai di sini ini dekat sekali baraya ya. Masya Allah, lihat baraya tuh. Barakallah. Ya, ini pete ya. Ini banyak sekali buah-buah pete di sini yang kalau misalkan ngaliwat ya tinggal ala saja. Tapi ya jangan ya, di sini admin tidak merekomendasikan untuk mengambil tanpa izin karena itu sama halnya dengan mencuri baraya ya. Tapi unik sekali baraya untuk mengambil buah pete di sini tidak perlu memanjat ya Kang. Tapi bisa diambil dengan satu tangan saja tuh. Masya Allah. Ini yang punya mudah-mudahan berkah ya. Karena untuk buah petenya bisa dijangkau dengan tangan terbuka baraya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah untuk yang punya, berkah ya. Barakallah. Oke. Ya. Oke. Jadi selama perjalanan kita bisa baraya lihat ya, suara alam yang khas dan alami baraya tuh. Yang menjadi keindahan di balik keanekaragaman hayati dan juga alam yang bisa disajikan di puncak Gunung Nagara ini. Dan alhamdulillah ya, fasilitas yang dibuatkan oleh pemerintah setempat sangat bermanfaat sekali untuk admin dan juga para muhibbin ziarah yang nanti akan datang ke sini. Barakallah ya. Kita akan mengutip sebuah dalil yang dimana kenapa kita harus berziarah kepada alim ulama, kepada para waliullah, kepada nabi Allah. Satu ijma ulama yang mengatakan man jarol ulama faka'an nama jaroni wa man jaroni faka'an nama jarullah. Jadi barang siapa yang berziarah kepada alim ulama, maka sama halnya seperti kita berziarah ke baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang berziarah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sama halnya berziarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jaga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wow, ya indah sekali ya. Dan untuk baraya yang ketika nanti akan berkunjung ke makom karomah puncak Gunung Nagara ini, admin menyarankan untuk bisa dipandu oleh ahli kampung ataupun ahli wilayah ya. Yang saat ini pun admin dipandu oleh ahli kampung dan salah satu penduduk setempat untuk bisa memandu admin melihat bagaimana keadaan di area makom karomah di puncak Gunung Nagara ini yang berlokasi di Kabupaten Garut. Karena kalau misalkan kita berangkat sendiri, kita kan tidak akan tahu ya ini makam siapa, makam karomahnya di mana saja, karena dari ke-30 makam yang berada di puncak Gunung Karang ini berada di lokasi yang terpisah ya. Oke. Kebetulan Mang AR sedang bersama dengan Bapak Dodo ya, yang akan memandu Mang AR. Adapun baraya yang ingin dipandu oleh ahli kampung yang lain ya monggo silahkan ya. Namun kali ini berhubung Mang AR perjalanan hati dan perjalanan batin harus sampai ke rumahnya Bapak Dodo selaku yang memiliki warung di bawah sana, ya alhamdulillah bisa silaturahim bersama beliau ya.
Oke, kita akan melanjutkan perjalanan kita ya. Waduh, alami ini makang ya. Untuk menuju ke makam kurang lebih 500 meter lagi ya Kang? Belum separuhnya. Oh, belum separuhnya. Barakallah. Ya. Waduh, jadi di puncak Gunung Nagara ini datar ya Kang? Oke ya. Wih. Perjalanan wisata religi kita luar biasa ya. Mudah-mudahan berkah. Ya, dan sedikit informasi ya, tapi kita akhiri dengan wallahu a'lam bil murad, karena sesungguhnya semua hal yang berada di muka bumi ini hanya Allah yang maha tahu ya. Adapun kita, karena kita tidak bisa menjamani, jadi hanya bisa melalui isyarah maupun petunjuk ya, baik itu petunjuk melalui keyakinan batin ataupun melalui mimpi ya, karena memang ada dalil yang menyebutkan dalam kitab Ru'ya ketika kita bermimpi bersama bertemu dengan baginda Nabi, yang dimana beliau menghadirkan diri kepada kita, yang kita itu harus yakini bahwasanya itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adapun seperti kita bertemu dengan para kesepuhan, para alim ulama, insya Allah kita berhusnuzon saja bahwa itu adalah sebuah perkara petunjuk yang thayyibah ataupun perkara yang baik ya. Jadi jangan dimasukkan dengan berburuk sangka ya, karena akan menjadi timbal balik kepada kita. Kita berbaik sangka saja. Oke ya, kita akan menaiki lagi, dan untuk yang pertama nanti kita akan melihat keadaan di makom karomah yang pertama, yakni satu makom karomah tunggal ya, yang maksudnya itu makamnya satu baraya. Nanti kita akan cari tahu di sana itu makam siapa, dan kita akan lihat ciri-cirinya dari segi tulisan yang ada di batu nisan tersebut. Waduh. Jadi kalau misalkan bisa kita tafsirkan, ternyata Gunung Nagara ini sifatnya datar ya. Oke. Tuh baraya ya. Jadi tidak sampai di atas itu hanya sekeliling yang kecil, tapi jangkauannya cukup luas ya. Dengan suasana alam yang begitu indah. Waduh, di sebelah sana ada pohon besar ya. Oke baraya, alhamdulillah. Jadi kali ini admin sudah mencapai setengah daripada perjalanan ya. Yang dimana alhamdulillah barakallah. Tapi alhamdulillah mendapatkan ketenangan ya. Berhubung suasana alamnya begitu indah sekali baraya. Oke, kita akan berlanjut ya menuju ke perjalanan wisata religi kita, menuju ke makom karomah yang berjumlah 30 makom karomah yang akan kita lihat dan saksikan. Insya Allah berkah untuk kita dan menjadi rute perjalanan, karena ketika baraya berkunjung ke makom karomah di puncak Gunung Nagara ini, jadi lebih kebawaan batin ya. Itu lebih kepada hak waris yang ada pada diri kita. Nanti kita akan dibawa kemana sesuai dengan tuntunan batin kita ya. Masya Allah. Oke ya, waduh, perjalanannya sudah mulai udara yang sunyi dan adem sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya makhluk gaib. Assalamualaikum ya ahla gaib. Wa man haulakum min amwatil muslimin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahikun.
Bisa Baraya lihat ya. Di sini ada satu pohon yang ini mungkin sudah ribuan tahun kurang lebih ya. Masya Allah, besar sekali Baraya pohonnya ya. Wow. Oke. Tapi tujuan dan topik kita bukan untuk mereview pohon ya, tapi mengungkap sejarah makam puncak Gunung Nagara ini. Adapun kalau misalkan banyak sekali keanekaragaman yang berbentuk alami, itu hanya hiasan saja ya. Tapi yang pertama kita intinya untuk napak tilas jejak karuhun kita dahulu, insya Allah ya. Oke. Oh ya, jadi papim bloknya cuma sampai sini, kurang lebih 500 meter ada ya. Jadi harus sampai menuju area makam dengan pijakan alami lagi. Waduh, suara alamnya Baraya tuh. Ya. Tapi di sini kita tidak bisa melihat pemandangan alam di samping kiri kita ya, tapi tidak mengurangi rasa keindahan ketika Baraya berkunjung dan sampai di puncak gunung. Waduh. Ya. Kebanyakan suara-suara burung ya, burung-burung yang besar Baraya. Oke, jadi bisa Baraya lihat ya. Mohon untuk hati-hati ya ketika perjalanan malam karena di sini tidak ada akses lampu ya Kang ya. Dan bisa Baraya lihat samping kiri kita ini tebing Baraya tuh. Ini tebing juga tuh. Jadi mohon untuk berhati-hati ya ketika Baraya ingin berkunjung dan datang ketika malam hari. Takutnya gitu kan kalau misalkan tidak ada widi dari ahli kampung, ahli wilayah, ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu harus lebih safety, minimal ada pemandunya ya. Tuh Baraya kan bisa Baraya lihat ya, ini tebing loh. Tuh jurang Baraya. Tuh. Itu jauh ke sana. Maka dari itu hati-hati ya. Saya tidak merekomendasikan untuk bepergian sendiri, apakah itu yang mau riadoh ya, ataupun bil barokah untuk berziarah takorub ya. Yang dimana bimakna takorub itu adalah korib. Korib itu lebih dekat kita dengan Allah di tempat-tempat yang sunyi ya. Maka dari itu kenapa alim ulama terdahulu suka nyepen atau menyukai ibadah di atas gunung, di leuweung ya. Ya itu maksudnya, supaya mencari sebuah ketenangan dan lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kehusuan kita ya ketika beribadah. Tuh Baraya ya. Waduh, bahaya Baraya tuh. Oke, jadi jangan sampai bepergian sendiri tanpa dipandu ya. Oke. Untuk Baraya ingin mengetahui informasi tentang keberadaan makom karomah 30 makom karomah di puncak Gunung Nagara, silahkan call me ya, hubungi Mang AR. Nanti Mang AR arahkan, insya Allah berkah untuk Baraya semuanya. Jadi karena adab yang harus diberlakukan ketika kita berziarah ke makom karomah ya. Dan semakin dalam menuju ke area makom karomah puncak Gunung Nagara ini, suasana alamnya semakin dapat Baraya ya. Masya Allah. Oke. Wow. Ini banyak pohon-pohon kuno ya. Ternyata perjalanan dari sehabis menaiki anak tangga harus melewati leuweung di atas gunung ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum ya rizalul ghaib. Assalamualaikum ya ahla ghaib. Assalamualaikum ya makhluk ghaib. Assalamualaikum ya ahla diar. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Udah pohon burahol ya.
Oke, Baraya tuh. Ada pohon burahol ya. Wih. Ini berbuah dan burahol kebanyakan selalu berbuah banyak ya. Masya Allah. Oke, dan bambu ya. Ini kayak bambu kuning tapi bukan ya. Bambu biasa dan beberapa pohon-pohon yang sudah kuno ya. Masya Allah. Tinggi sekali Baraya tuh. Wow. Ya. Kita akan berlanjut perjalanan virtual wisata religi kita menuju ke makom ya. Mohon maaf nih karena ketika Baraya sampai di makam yang pertama, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada ular. 3 ramuan lah. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi ada ular hitam berbintik kuning ya. Itu tadi ular apa? Maka dari itu harus safety ya, hati-hati. Doakan juga ya, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi dhalimin la yamliku nafsihi darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura libtigai mardatillahi wa husulil maqasidi wa bulughil muradi wa jilbi rizqi wa daf'il bala'i wa talabis shifai min kulli da'in wa qada'i daini wa kulli niyatin sholihatin bi barakati mu'jizati umil Qur'an. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ada 2 jalan Kang, jalan kiri atau lurus? Lurus ya. Oke Baraya tuh. Ini ada jalan ke kiri juga, ini kemana wallahu alam ya. Tapi kita akan ke sini. Instruksi arahan dari pemandu ya. Ahli wilayah setempat. Masya Allah. Oke ya. Aduh, jadi perjalanannya mulai sedikit beraura-aura yang luar biasa ya. Tapi kita berhusnuzon saja, kedatangan kita ke sini lebih ke untuk mengedukasi dan mengangkatkan derajat dan riwayat nilai-nilai keislaman ketika kita berwisata religi ya. Adapun mengenai dalil tentang syarah, pengenalan alim ulama, bagaimana kalau misalkan kita mengetahui manakib dari alim-alim ulama, tentu itu sebuah perkara amalan thayyibah ya. Dikru Kisatul Anbiya ibadah, wa dikru sholihin sedekah ya. Masya Allah. Ini ada are ya. Ih, ini arenya berbelit-belit ya. Ini biasanya pohon apa Kang namanya Kang? Itu burahol depannya. Hah? Tanggal burahol. Oh, depannya tanggal burahol. Adapun ini ada. Tahu are apa ya? Are ya. Jadi are itu seperti ranting yang berbelit-belit ya. Bisa Baraya lihat ya. Wow. Oke. Oke ya. Kita bisa lihat ke arah depan ya. Oke. Ada pohon besar mana Kang? Oh, oke ya. Masya Allah. Oke Baraya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini adalah, waduh, ini kayak burung ya, banyak burung puyuh juga. Dan ini Baraya, wow, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini pohon berusia mungkin gak tahu berapa ribu tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan beruruk salam kepada ahla wilayah. Oke. Masya Allah, di tengah-tengah puncak gunung ini ada satu pohon yang begitu besar.
Assalamualaikum ya ahla diar. Assalamualaikum ya ahla gaib. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya makhluk gaib. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mohon. Waduh, suaranya alami banget ya. Oke. Tapi seperti yang bisa Baraya dengarkan ya, edukasi kita kali ini kita akan menuju ke area makom ya. Dapat ini Kang, areanya membelit ke buah burahol ya Kang. Seperti hewan melata ya tuh Baraya tuh. Ih. Wallahu a'lam bil murad. Wah, sampai ke atas Baraya tuh. Masya Allah. Ya. Banyak sekali. Bukan buah burahol ini kayaknya. Oh, bukan buah burahol ya. Tapi ini Kang kayak seperti tulisan ya. Tuh. Ini kayak seperti tulisan-tulisan prasasti ataupun bahasa-bahasa Sangsakerta yang alami ya. Tapi wallahu alam ini maksud dan bermakna apa ya? Wah. Ya, bisa Baraya lihat tuh. Ini pertanda apa ya? Oke. Seperti ular yang sedang Tuh, ya Baraya tuh. Ada satu pohon yang berbentuk ekor ya. Tuh Baraya. Sampai ke sana tuh Baraya tuh. Masya Allah. Ini pohon ini seperti ekor naga ya. Tuh panjang Baraya tuh. Oke. Alamnya Masya Allah. Alhamdulillah ya, takjub sekali. Bahagia sekali ya ketika saya melihat dan bertemu Napak Tilas bisa berjalan di area makom Karomah dengan perjalanan virtual yang luar biasa alami ya. Dan tadi pun mohon jangan sampai berucap sompral ya, karena kita sudah menemukan beberapa kejanggalan, yakni dimulai dengan ada satu hewan yang melata ya tadi tepat di hadapan kita, tapi dah emang kita niat kesini untuk bil barokah, sejak tafakur, sejak takorub, sejak tabaruk ya, tidak ada maksud yang lain dan lebih ke edukasi, memperkenalkan situs makom Karomah dengan nilai-nilai keislaman yang ditinggikan ya, seperti itu. Waduh, Masya Allah ya, kita akan lebih ke alam saja ya. Oke, jadi harus berhati-hati ya, karena banyak sekali suara-suara dari hewan-hewan penghuni di sini ya, asalkan kita niatnya jangan sampai mengganggu ya, ataupun sampai ini ada pohon yang sudah, waduh, ini mah tumbang ya Kang ya, tumbang karena mungkin sudah terlalu lama dan sampai termakan oleh zaman ya. Oke, kita akan lanjut saja. Oke. Ya, silahkan untuk Baraya yang suka dengan suara-suara alam, monggo ya. Aduh, alhamdulillah. Kiri. Oh, jadi masuk ke kiri Kang? Iya. Ya, Baraya tuh. Jadi sebelah sana ada jalan, tapi kita akan ambil ke rute yang sebelah kiri ya. Waduh, ini perjalanan virtual dan kealamian di Gunung Negara ini luar biasa ya. Dan nanti setelah kita sampai di makam Karomah yang pertama, makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah wallahu a'lam bil murad. Tapi itu adalah sudah
dicek oleh arkeologi juga ya, oleh ahli-ahli sejarah. Waduh, ini ada pohon yang tumbang. Jadi jalan memutar kan? Iya. Oke, ini banyak sekali pohon tumbang ya. Karena mungkin dengan usia pohon yang sudah lama mungkin ya, sehingga pohon ini tumbang baraya. Ya, tuh baraya. Waduh, jauh ya. Tapi enak sekali ya ketika kita mendaki sebuah gunung. Kalau gunung kan biasanya naik ya, tapi ini datar baraya. Alhamdulillah, jadi suasana alamnya begitu terasa dan alhamdulillah barokah ya. Kealamian di puncak Gunung Negara ini lebih indah ketika di puncaknya. Perjalanannya seperti kita menaiki gunung. Kalau menaiki gunung biasanya kan harus menanjak ya. Oh, di sini ada Cikahuripan mungkin, Kang? Oh, di sini ada Cikahuripan, insya Allah. Cikajayaan, Cikamuliaan ya. Oke, di sini kita akan tabaruk dulu. Mudah-mudahan ada airnya ya. Jadi disarankan ya ketika para peziarah ingin berziarah tabaruk ke Makom Karomah untuk bisa berwudu dulu di sini. Kalau ada airnya pula ya, karena saat ini musim kemarau panjang dan hujan pun saat ini baru beberapa kali saja ya. Oh iya, ini air barokah ya. Tapi mohon maaf ya, airnya keruh baraya. Jadi tidak bisa dipergunakan untuk berwudu ya. Waduh, tapi tidak apa-apa, kita sejak tabaruk saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya safwatullah. Ya ahlal ya mutabada. Ya dikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Astagfirullahaladzim. Itu ada binatangan, Kang? Oh ya, beruk monyet. Mana? Mana? Oh. Ya, jadi emang tak aneh ya, karena di tempat-tempat seperti ini, yakni berhubung masih alami ya pegunungannya, makanya keanekaragaman hayati, makhluk-makhluk satwa banyak di sini. Tuh baraya tuh, monyetnya besar ya. Oh, itu monyet apa ya? Bulunya lebat baraya tuh. Itu kayak seperti apa ya? Kungkang, monyet tipe kungkang atau apa ya? Banyak ya. Oke, kita akan berlanjut perjalanan kita menuju ke area makom. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanannya jauh ya. Kirain saya ketika kita menaiki ratusan anak tangga tadi langsung sampai ke makam, ternyata tidak ya baraya. Jadi harus melewati pasir hutan di atas puncak gunung ya. Tapi ini hutannya adem ya, karena banyak pohon-pohon besar. Jadi panasnya terik matahari tidak sampai ke kita, tapi diserap terlebih dahulu oleh pepohonan ya. Oke, suara alamnya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aduh. Indah sekali. Aduh, ada juga lagi pohon yang tumbang. Ini pohonnya kada emang sudah lama tumbang ya. Tuh, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, ini ada pohon yang berduri ya. Pun ada pohon besar tumbang juga. Bismillah. Udah lapuk ya pohon-pohon besarnya karena usianya mungkin sudah terlalu tua ya. Wow, tuh barangnya. Jadi pohon yang tumbang itu jadi ketika jatuh terpental, jadi terpisah ya puing-puing pohon tersebut. Masya Allah. Kayaknya kita sudah hampir sedikit sampai di area makom ya. Di sana ada saung. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Oke Baraya, jadi saat ini kita sudah sampai di area makom Karomah. Ini mungkin disebutkan makam 1. Oke. Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan berfokus di sini ya. Oke. Alhamdulillah wa syukri ala binikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Oke Baraya, jadi bisa Baraya lihat ya, ini kurang lebih ukuran makom tersebut ada 2,5 meter ya. Dengan keadaan satu tanggul makam yang ada satu lambang ya di sebelah sana Baraya tuh. Itu ada lambang seperti bulat ya, dan juga ada tulisan guratannya ya. Oke, dan seperti ini keadaan di area makom, dan kita akan beruruk salam di area makom Karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la yamutu abada biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya pangersa sahibul makbarah sahibul karamah wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahikun bi barakati mu'jizati umil Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke Baraya, seperti yang bisa Baraya lihat ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan syarah, tapi mohon maaf tidak bisa dipublikkan. Dan seperti ini ada satu nisan yang dimana ada satu lambang ya, ada
seperti bulan ataupun matahari ya, dan juga ada garis di bawahnya baraya ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah wallahu alam bil murad. Dan informasi yang admin dapatkan bahwa beliau ini adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke baraya, jadi kita akan berlanjut saja menuju ke makam keramat yang lainnya. Masih ada 29 makam lainnya, dan nanti kita akan berlalu menuju ke arah sebelah sana baraya. Kita akan ke sebelah sana tuh, jauh sekali ya. Oke, jadi susunan makamnya ditempatkan secara terpisah. Dimulai yang pertama, ini satu makam karomah, dan nanti kita akan menemui 2 makam karomah juga, berlanjut ke 2 makam lagi, baru sampai di arah sebelah sana makam yang 25 ya. Dan informasi yang admin dapatkan, perbedaan daripada pendapat dari beberapa versi, bahwa salah satu di antara 30 makam keramat tersebut adalah makam dari Prabu Rakyan Sancang baraya ya. Yang dimaksudkan Prabu Rakyan Sancang tersebut adalah makam dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pernah bertemu dengan Baginda Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Dan di sini ada batu yang sudah ribuan tahun dan tertera 11 Hijriyah ya, dengan satu lambang yang bisa baraya lihat seperti ada bulat seperti matahari ataupun bulan purnama, wallahu a'lam ya. Dan juga ada lambang yang di bawahnya pula. Untuk baraya yang tahu tentang lambang ini, silahkan komen-komen di kolom komentar ya. Berhubung nilai-nilai sejarah saat ini banyak sekali versi, dan mungkin tidak bisa dipungkiri karena kita dahulu ada dalam penjajahan Belanda ya. Maka dari itu sejarah banyak yang dirubah dan banyak sejarah yang tidak sebenarnya. Kita akan berlanjut menuju ke makam keramat yang lainnya. Semoga perjalanan kita diberikan kemudahan dan semoga diberikan keberkahan pula ya. Kita akan menuju ke arah sebelah sana baraya tuh. Masya Allah. Oke baraya, jadi saat ini kita sudah sampai di makam yang 2 ya. Wallahu a'lam bil murad. Ada satu pendapat yang dimana makam ini adalah makam daripada Prabu Rakyan Sancang ya, yang dimana beliau ini Prabu Rakyan Sancang menjamani di era sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baraya. Barakallah. Seperti ini keadaannya. Nanti kita akan masuk dan mengungkap sejarah berikut prasasti yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatallah. Ya ahla la yamutu abada biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Insyaallah. Oke, tapi tadi kita sudah melakukan tawasul di makam yang tunggal, yakni makamnya satu baraya. Ini ada satu saung pula ya. Oke baraya, setelah kita mengunjungi satu makam karomah, yakni makam tunggal ya, yang dimana tadi hanya ada satu makam saja. Di sini ada 2 makam baraya. Ini ada 2 makam karomah ya, dengan ukiran tanggul dari mana nisan tersebut bisa baraya lihat ya. Tapi kalau misalkan admin lihat, ini kayak seperti nisan yang baru ya kalau yang ini ya. Jadi tidak terlihat seperti nisan kuno ya. Allahu a'lam bil murad. Tapi nanti kita akan telusuri napak tilas kita, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kelancaran. Karena sejarah itu yang harus kita ketahui adalah fakta sebenarnya ya, bukan fakta yang simpang siur. Berhubung negara kita kan pernah dijajah oleh bangsa Belanda ya, yang dimana sejarah daripada Karuhun dan Kasepuhan terdahulu banyak perubahan baraya. Dan ada 2 pohon yang besar sekali. Berikut suasana panorama alamnya yang begitu khas dan alami ya. Ini wow, ini ada satu pohon yang sudah lapuk ya, dan
usianya sudah lumayan tua juga ya. Ya, dia pun di sini satu gubuk kecil yang dimana gubuk ini tempat untuk beristirahat bagi para muhibbin ziarah. Ya, kita akan berlanjut lagi menuju ke dua makam karomah selanjutnya dan berlalu di finishnya di makam yang 25 Baraya. Tapi insya Allah ini adalah makam berjasa dia. Barakallah. Untuk Baraya yang tahu sejarahnya silahkan komen-komen di kolom komentar deh. Aduh, tadi kita dari sana melewati dua makam keramat dan kita akan berlanjut perjalanan ke bawah Baraya. Dan lokasi dari makam ke makam itu rutenya luar biasa, lumayan jauh ya, kurang lebih 1,5 kilo dari gapura bawah. Dan kita akan berlanjut ke dua makam karomah lainnya dan berkumpul daripada 25 makam yang lain Baraya. Masya Allah. Dan suasana lewengnya, leweng di atas gunung ini mah, waduh, alami sekali ya. Wow, Masya Allah. Ya, kita akan berlanjut menuju ke makam karomah lainnya Baraya. Barokallah. Ya, tuh, jadi hutannya alami dan unik ya, karena hutan ini berada di atas puncak gunung Baraya. Aduh, Masya Allah. Jadi untuk menuju ke makam satu ke makam lainnya harus menempuh perjalanan melewati leweng ya. Adapun nanti kita akan berkunjung pula ke leweng Sancang ya, yang dimana katanya leweng tersebut sangat sakral sekali. Tapi kita akan menghilangkan kesakralan itu dan mengganti kesakralan itu dengan nilai-nilai keislaman berdasarkan sejarah Baraya. Masya Allah. Oke Baraya, ketika kita melewati perjalanan, aduh, banyak sekali area-area yang seperti ini ya. Dan salut sekali ketika ada pejarah yang riadoh di makom ketika malam hari ya, berarti beliau pemberani ya. Tapi ya harus safety juga, jangan dibuatkan sebagai kiblatnya yang ditakutkan sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu untuk menghadiri ke makam ketika malam hari ya, admin tidak menyarankan ya, meskipun di malam hari itu tingkat kehusuan kita berbeda ketika kita di siang hari. Ya, yang ditakutkan seperti banyak jurang, gawir ya, takut gitu kan. Kita harus lebih safety di situ. Oke. Aduh, perjalanan menuju ke makam yang selanjutnya lumayan rada jauh ya. Karena menuju ke makam yang 27 itu jauh sekali Baraya. Ya tuh, aksesnya Masya Allah. Waduh. Ya. Suara alamnya juga bagus ya, sangat alami. Aduh, lumayan nih. Masya Allah, banyak pohon tumbang juga ya. Tuh, pohon-pohon yang sudah berusia mungkin ribuan tahun ya, karena sudah termakan oleh zaman. Alhamdulillahirabbil alamin Baraya. Jadi kita sudah sampai di makam yang 2 sebelah sana ya. Nanti kita akan lihat prasastinya. Jadi di antara dua makam ini ada juga 25 makam sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menjamani di era sahabat Rasul. Oke.
Di sini tertera sumur 200 meter, air Karomah Cidadap, pintu kunci. Masukkan Eyang Tahanan Kampung Depok. Oke. Masya Allah. Oke Balaya, jadi kita saat ini sudah sampai di lokasi daripada inti dari makom Karomah tersebut, dan dimana makam ini adalah makam dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau menjamani di era sahabat raya. Oke ya, di sini tertera mohon maaf pakai adab-adaban ziarah yang baik, alas kakinya lepas. Oke ya, dan seperti ini yang bisa Baraya lihat ya. Dan di sana tuh Baraya tuh, inilah yang dimaksudkan mungkin khilafiyah ataupun perbedaan pendapat, yang dimana makam ini adalah makam daripada Rakean Sancang ya, yang dimana Rakean Sancang ini adalah salah satu sosok dimana peradaban kerajaan Pajajaran yang beragama Islam di masa abad keempat, menjamani era sahabat Rasulullah SAW. Dan di sebelah sana Baraya itu ada prasasti yang dimana ada simbol ataupun ciri ya di tanggul tersebut. Dan batu itu kalau misalkan diteliti oleh arkeolog, bahwa batu tersebut batu yang dimana sangat langka sekali dan hanya beberapa saja di alam dunia ini. Adapun di sebelah sini ini ada makam juga ya. Ya, dan makam ini lebih ke batu-batu biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya safwatallah, ya ahla layamutu abada, biadikal khair innaka alla kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya pangersa yang sahibul makbarah, sahibul Karomah. Assalamualaikum ya Eyang Haji. Assalamualaikum. Oke Baraya, jadi di sini alhamdulillahirabbil alamin, nyuhunkeun widina ti para kasepuhan sadayana, nyuhunkeun widina hapunten dina kakirangan adab jisim kuring, hayang saja ngadamel edukasi kalayan panginten, hayang saja memperkenalkan sejarah para kasepuhan sadayana, hayang nyandakan hiji dalil dzikru kiswatul anbiya, ibadah wa dzikru sholihin sadaqah. Pamugi-mugi seueur para muhibin syarah anu teu acan aruningan, pamugi-mugi mangkia hayang disuhunkeun widina ti para kasepuhan sadayana. Oke Baraya, yang bisa Baraya lihat ya di sebelah sana tuh Baraya. Jadi tidak bisa melihat ke tengah makam berhubung takut kurang adab ya, dan hanya bisa melihat di zoom saja. Dan bisa Baraya lihat itu ada seperti tulisan ya, yang dimana tulisan tersebut bisa Baraya lihat ya. Jadi berbentuk seperti prasasti, dan tulisan ini mungkin lebih ke simbol ya. Mungkin untuk Baraya yang tahu simbol apa ini dan jenis batu apa ini, silahkan komen-komen di kolom komentar ya. Iya, barakallah. Oke. Ya, setelah kita melihat bagaimana keadaan di simbol daripada nisan tersebut, jadi di sini admin tidak bisa berkata apapun dan tidak bisa kira-kira, takutnya salah. Tapi tentunya wallahu a'lam bil murad ya Baraya ya. Oke. Dan di sebelah samping kiri kita ini adalah satu makam juga, yang dimana mungkin makam tersebut tidak ada prasastinya ataupun tulisan-tulisan ya yang bisa diteliti oleh arkeologi dari jenis batu ataupun tulisan-tulisan yang harus dipantau. Oke, dan mungkin hanya lebih ke bukti tersebut dilihat dari nisan Baraya ya. Barakallah. Oke Baraya, jadi kita akan langsung memasuki ke Padepokan Gunung Nagara, yang dimana di sini ada 25 makam sahabat Rasulullah SAW, berhubung beliau-beliau ini menjamani di era sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mempergunakan adabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah, assalamualaikum ya safwatallah, ya ahla layamutu abada, biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya sahibul makbarah, assalamualaikum ya sahibul karomah, assalamualaikum ya ashab
Wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya safwatullah. Ya ahla la yamutu abada biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum ya wa man haulakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubaun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin bi barakati mu'jizati umil Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini sudah berziarah ke kum daripada semua sahibul makbarah yang berada di puncak Gunung Negara ini, dan di makam keramat puncak Gunung Negara ini ada 25 di area sini dan 2 sebelah sana, 2 lagi dan makam tunggal, jadi berjumlah 30 makam karomah baraya ya. Dan salah satunya ini ada satu tulisan yang dimana nisan tersebut bisa baraya lihat ya. Ya, jadi nisan ini ada seperti tulisan prasasti, ini bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Nada widina. Bismillahirrahmanirrahim. Oke baraya, bisa baraya lihat ya. Ini ada seperti tulisan berbentuk seperti bahasa Arab ya, tapi mohon maaf tidak bisa menjabarkan ini maksudnya tulisan seperti apa ya. Masya Allah. Ya, mungkin untuk baraya yang tahu tentang sejarah daripada inti nisan ini bisa baraya lihat ya. Mungkin maksudnya apa dan ini tulisan apa. Dan informasi yang admin dapatkan berikut naskah dan juga dalil yang menyebutkan bahwa di balik batu dan juga tulisan arkeologi ini, yakni beliau ini adalah makam daripada sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW dan sudah berusia 1400 tahun yang lalu ya. Dan sebagai bukti daripada kebenaran daripada makam ini adalah makam sahabat Rasul ya, bisa baraya lihat di sebelah sana. Itu adalah salah satu prasasti yang dimana prasasti tersebut bertuliskan aksara-aksara Sunda tempo dahulu yang dikiaskan dengan tulisan bahasa Arab baraya. Adapun di sebelah sini, Bismillahirrahmanirrahim, ada banyak pula ya. Di sini ada banyak sekali makam, namun hanya ini saja yang makam karomah yang ada tulisan bahasa Arab ataupun tulisan Sunda kuno ya. Ya, di sini pun ada banyak, tapi tidak semua tanggul ini bertuliskan bahasa Arab dan juga ada tulisan aksara-aksara ataupun prasasti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan banyak pula ya. Tapi kita untuk menghormati adab kepada kasepuhan, kita tidak akan lama-lama ya, dan hanya mengecek beberapa saja. Oke, kita akan melihat ke arah sebelah sini, dan mohon untuk mempergunakan adab kita ketika berjalan di area makam 25 sahabat Nabi ini untuk tidak mempergunakan alas kaki ya, sebagai bentuk adab kepada kasepuhan karuhun-karuhun yang berada di area makom. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke baraya, jadi seperti ini keadaannya ya. Jadi yang berbeda itu adalah tanggul baraya ya. Tanggul ini bukan batu yang biasa, tapi tanggul-tanggul makam ini tanggul yang dimana batu tersebut sudah berusia sudah cukup lama ya. Oke, kita akan berlalu saja. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Dan semoga untuk baraya yang menyaksikan, jangan lupa untuk bisa berkunjung bil barokah ke makam keramat sahabat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana usia daripada makam karomah yang berada di puncak Gunung Nagara ini sudah berusia kurang lebih 1400 tahun yang lalu dan menjamani di era sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tahu kelengkapan kisahnya, nanti admin akan membuatkan salah satu voice over yang dimana akan diadakan podcast bersama tim daripada Gagak Lumajang dan juga pendapat daripada kasapuhan ahli wilayah yang berada di sini. Semoga berkah untuk kita semuanya. Dan mungkin hanya ini saja yang bisa admin tampilkan. Jangan lupa ketika baraya semuanya berziarah dan juga mengunjungi makam karomah yang berada di manapun berada, untuk meniatkan hati kita hanya untuk tabaruk, tadkiroh, takorub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tafakur diri sebagai media sarana mengingat kita akan sebuah kematian ya. Semoga itu semua bisa menjadi nilai-nilai kebaikan dalam diri kita dan bisa menghaluskan hati kita ya yang keras ini. Hanya ini saja yang bisa admin tampilkan. Untuk selebih dan kurangnya admin mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baraya, jadi saat ini kita sudah sampai di posisi tangga 1000. Kita harus menuruni tangga 1000 ini ya. Wow. Oke, bisa baraya lihat ya. Tangga 1000 ini Anda bisa disuguhi dengan pemandangan indah ya, alamnya ya. Wow. Oke baraya, luar biasa ya. Waduh, ini seperti jembatan Shiratal Mustaqim ya. Masya Allah. Ini pemandangannya indah banget baraya ya. Aduh. Jadi kita harus menuruni tangga 1000 ya. Masya Allah. Dan inilah yang ngeri ya. Tangganya curam dan wih, pemandangannya baraya. Masya Allah. Oke. Ya, dan inilah yang dimaksudkan tangga dengan ukuran sangat vertikal sekali ya. Waduh, Masya Allah. Wih, pemandangan alamnya baraya indah sekali. Masya Allah. Ya, jadi tangga ini disebutkan tangga 1000 yang pada buktinya hanya beberapa ratus saja ya. Cuma mungkin saking tingginya ujung daripada tangga ini sehingga tangga ini disebutkan tangga 1000 baraya. Dan di ujung daripada tangga ini kita harus menapaki puncak daripada Gunung Nagara yang dimana sangat datar sekali, dan perjalanan menuju ke area makam karomah yang dimana makam tersebut adalah makam dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bil murad. Tapi itu semua dijelaskan oleh beberapa bukti dari mulai naskah kuno, pengenalan Prabu Rakyaan Sancang, dan juga arkeologi yang meneliti daripada batu tersebut, batu yang menjadi tanggul dan tulisan Sangsakerta yang ada bahasa Arabnya itu sudah diteliti oleh para arkeologi, yang dimana sejarah tersebut juga diteliti oleh Ormas Gagak Lumajang yang membantu memfasilitasi daripada perkembangan fasilitas makam keramat Gunung Nagara Rakyaan Sancang ini. Semoga kita selaku muhibin yang ngamumule beliau senantiasa ada dalam barokah dan syafaat beliau jaga yaumil akhir, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita sudah sampai di area makam